Beastmaster terhebat. Bab 501. Segel itu hanya bisa bertahan selama setahun, jangka waktu yang begitu singkat sehingga membuat Li Qian gelisah, bahkan panik. Apa yang akan terjadi setelah tahun itu? Tanyanya secara naluriah. Kepala sekolah park tersenyum dan menepuk bahu Li Qian, jangan terlalu khawatir, kita akan menemukan solusinya setahun dari sekarang. Jika langit runtuh, yang tinggi akan menopangnya. Saat ini, kita masih tinggi, dan kita bisa menopangnya untuk sementara waktu. Kepala sekolah park berkata dengan lembut, hal terpenting bagimu adalah tumbuh secepat mungkin dan menjadi orang yang tinggi. Kami semua memiliki harapan besar terhadap Anda. Penatua Ying menimpali, ya, kami semua punya harapan besar padamu. Penjinak binatang yang hebat dapat berdiri sendiri dan menjadi tulang punggung umat manusia kita, sementara peternak yang hebat dapat membangun tulang punggung individu. Alasan saya membuat kontrak dengan Blazing Sun Dove tanpa ragu adalah karena saya memiliki harapan besar terhadap Anda, kata Dekan Panbing. Fakta bahwa ketiganya optimis terhadap proyek tersebut membuat Li Qian merasakan sedikit tekanan, tetapi dia tidak takut dengan tekanan. Tekanan adalah motivasinya. Elang naga api dengan Patu membawa kelima orang itu dan terbang ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir dengan kecepatan sedang. Sebagai hewan peliharaan yang berpotensi mencapai tingkat kaisar, ia cukup cerdas dan tahu betul betapa menakutkannya orang di punggungnya. Bahkan tanpa kendali dari penjinak binatangnya sendiri, Wu Yu, ia tidak berani bertindak gegabah sedikitpun. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu, Li Qian dan Wu Yu mengobrol beberapa menit lagi dengan mereka bertiga sebelum pergi. Li Qian, masalah ini jauh dari sederhana. Wu Yu tiba-tiba berkata dalam perjalanan kembali. Li Qian meliriknya. Ini melibatkan seorang penjinak binatang legendaris, dan Penatua Ying bahkan kehilangan seekor binatang peliharaan legendaris. Masalah ini tentu saja tidak sederhana. Tidak. Wu Yu melanjutkan, bukan itu maksudku. Coba pikirkan, di kota Forget Worry, ketika kami melewati pegunungan Tousan Ren, kami menghadapi kerusuhan binatang peliharaan. Kami baru saja kembali ke Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir ketika kami mengalami ini. Li Qian menyela, Wu Yu, aku tahu maksudmu, tapi kau seharusnya lebih mengerti. Dia mendesah dan mengerutkan kening, lalu berkata, beberapa hal, meskipun kita mengetahuinya, tidak ada artinya bagi kita. Kepala sekolah park pernah mengatakan sesuatu yang bijak, jika langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Jika Anda ingin mengkhawatirkan hal-hal yang akan hancur, pertama-tama Anda harus tinggi. Meskipun kata-kata Li Qian terselubung, maknanya cukup jelas. Sementara itu, di sisi lain, di dalam gedung pengajaran di Universitas Penjinak Binatang Sazu. Kepala sekolah park tampak meminta maaf dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Ying, saya minta maaf, ini salah saya karena terlambat dan tidak datang tepat waktu. Kepala sekolah park, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Si Tua Ying melambaikan tangannya, kejadiannya begitu tiba-tiba, tak seorang pun menduganya, kita semua terkejut. Baik saya maupun teman-teman lama saya sudah siap secara mental untuk dimakamkan di negeri asing. Saya sudah sangat beruntung bisa mencapai hasil ini. Beruntung sekali, ya. Kalau kepala sekolah park tidak datang tepat waktu, bukan cuma teman lama kita saja yang jadi korban. Bahkan Dekan Panbing, yang datang kemudian untuk memberikan dukungan, berpotensi tewas bersama mereka. Sekarang, kita harus memikirkan apa yang akan kita lakukan setahun dari sekarang. Pak Tua Ying berkata dengan penuh kekhawatiran, lebih baik membimbing daripada menghalangi. Kita semua tahu betul berapa banyak monster mengerikan yang telah terkumpul di balik celah dimensi. Biarkan mereka bertahan selama setahun lagi, dan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mendengar ini, kepala sekolah park menggelengkan kepalanya. Mengingat situasi saat ini, mustahil untuk mengaktifkan formasi atas inisiatif kita sendiri. Dia berkata, Federasi Sia Timur saat ini, tidak, harus dikatakan bahwa seluruh bintang leluhur, seperti balon yang kempes. Ada lubang di mana-mana. Menyumbatnya hanya bisa memberikan kelegaan sementara, tapi... Dekan Panbing tahu apa yang ingin dikatakan kepala sekolah park, dan melanjutkan, namun, penggabungan agung tidak dapat diubah. Saat ini, tokoh-tokoh kuat dari Federasi Sia Timur hampir semuanya menekan bidang dimensi. Setahun dari sekarang, saya khawatir kita tidak akan mampu menyediakan tenaga kerja untuk mendukung kita. Mendengar ini, kepala sekolah park bertepuk tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau kita tidak bisa mengerahkan tenaga, ya sudahlah. Kalau sudah waktunya, kita tinggal kumpulkan kekuatan seluruh sekolah untuk melawan mereka. Jika situasinya tidak ada harapan, maka kita tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah berpikir sejenak, Ying Tua menyarankan, kalau begitu, sebaiknya kita menghubungi orang-orang tua di Kansai dan Snow City. Kita juga bisa memperkuat formasi ini lagi di sepanjang perjalanan, dan seharusnya bisa bertahan selama 1 tahun lagi tanpa masalah. Alis Dekan Panbing tetap berkerut. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga selama proses ini. Apakah takut membantu? Kepala sekolah park berkata terus terang, saya percaya bahwa pahlawan diciptakan oleh zaman, dan semakin kritis momennya, semakin besar kemungkinan munculnya orang-orang jenius yang luar biasa. Konsep tentang orang terpilih. Penatua Ying segera menyadarinya. Kepala sekolah park menimpali, dalam arti tertentu, itu benar. Bukankah Li Qian contoh yang tepat?
Kembali di asramanya di Sianya Garden, Li Qian memaksa dirinya untuk tenang dan mulai berpikir tentang jalur evolusi kedua ayam bulu merah. Pada saat yang sama, mereka membaca semua jenis buku dan materi. Pada saat ini, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Caranya untuk meningkatkan kekuatannya berbeda dari penjinak binatang lainnya. Meneliti misi adalah cara terbaik. Selama dia menerima umpan balik sebanyak mungkin setelah menyelesaikan tugas, kekuatan mentalnya dapat tumbuh dengan cepat. Sedangkan untuk meditasi diri dan praktik pertapaan, bukan tidak mungkin, hanya saja efektivitasnya agak rendah. Setelah berpikir sejenak, saat senja mendekat, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berjalan keluar. Dia pertama-tama pergi ke kantin ketiga, makan malam sederhana, dan kemudian langsung pergi ke perpustakaan. Tanpa berlama-lama di 4 lantai pertama perpustakaan, Li Qian langsung menuju ke lantai teratas, yaitu lantai 5. Lantai 5 dilengkapi akses kontrol. Li Qian mengeluarkan kartu mahasiswanya, menggeseknya, dan masuk dengan lancar. Berbeda dengan 4 lantai di bawahnya, lantai 5 ini tidak berisi buku elektronik, melainkan deretan dan kolom buku kertas yang ditumpuk rapi. Buku apa yang ingin Anda baca? Seorang wanita tua berambut putih tiba-tiba bertanya, muncul dari balik rak buku. Halo, senior. Li Qian tidak mengenali wanita tua berambut putih itu, tetapi setelah belajar dari pengalaman Penatua Ying, ia tidak berani meremehkan siapapun di sekolah. Ia segera berbicara dan menyapanya dengan hormat. Setelah bertukar salam, ia langsung menyatakan tujuannya, senior, saya datang untuk mempelajari metode meditasi. Metode meditasi. Mendengar perkataan Li Qian, sekilas cahaya melintas di mata wanita tua itu. Ia mengamati Li Qian dari atas ke bawah, lalu setelah beberapa saat, mengangguk dan berkata, lumayan. Di usia semuda ini, kekuatan mentalmu sudah mencapai level penguasa tertinggi. Kau memang memenuhi syarat untuk mempelajari teknik meditasi. Bab 502. Setelah melirik Li Qian, wanita tua berambut putih itu menunjuk ke deretan rak buku. Metode meditasi ada di sana, lihat sendiri. Melihat ini, mata Li Qian berbinar-binar karena penasaran. Meditasi. Sebuah metode meditasi yang berharga. Ia muncul di hadapanku tanpa peringatan apapun, persis seperti surat kabar dan majalah di mana-mana dari kehidupan masa laluku. Tampaknya memang agak tidak dapat dipercaya. Memikirkan hal ini, Li Qian menoleh dan melirik wanita tua berambut putih itu, langsung memahami sesuatu. Fakta bahwa teknik meditasi dipajang begitu saja di rak buku di lantai 5 perpustakaan menunjukkan bahwa sekolah tidak menghargai teknik tersebut dan tidak peduli sama sekali. Hanya ada satu jawaban untuk itu. Dan itu seharusnya terjadi pada wanita tua berambut putih ini. Li Qian menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang guru tersembunyi seperti Tetua Ying. Setelah menebak sekilas, Li Qian tidak terlalu memikirkannya, menjawab dan langsung berjalan menuju rak buku. Di lantai 5, ada 4 baris rak buku. Tadi, wanita tua berambut putih itu merujuk ke baris kedua di tengah. Li Qian tidak melewati batas apapun dan mengikuti arahan wanita tua itu ke baris kedua. Ada pepatah yang mengatakan, mereka yang tidak mengindahkan nasihat orang tua akan menanggung akibatnya. Li Qian tidak mempercayai pernyataan ini kecuali orang tua itu sangat kaya atau sangat berkuasa. Jelas, wanita tua berambut putih itu adalah yang terakhir. Setibanya di rak buku, Li Qian mulai memeriksanya. Buku-buku di rak itu terlihat biasa saja. Tidak ada kelainan. Li Qian tidak dapat memahami mengapa buku-buku yang tampaknya biasa saja tidak dapat langsung diubah menjadi versi elektronik dan harus dicetak. Buku kertas tidak hanya merepotkan untuk disimpan, tetapi juga tidak nyaman untuk dibaca. Terutama ketika orang terbiasa menggunakan kacamata VR. Meski ragu, Li Qian tak terlalu memikirkannya. Ia mengulurkan tangan, siap menyentuh buku pertama. Saat jemarinya menyentuh buku, berdengung. Tiba-tiba muncul cahaya putih keperakan yang memancar, bagai air terjun yang jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Li Qian merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya, dan saat berikutnya, pemandangan itu mengalami transformasi total. Dia tidak lagi berada di depan rak buku di lantai 5 perpustakaan. Tidak, lebih tepatnya, kesadarannya tidak lagi berada di tempat yang sama. Dia muncul di suatu tempat yang aneh. Ini adalah ruang persegi, dikelilingi oleh tirai cahaya yang aneh. Dari kejauhan, tampak seperti penjara yang aneh. Di tengah sel, ada rak buku bergaya antik. Rak buku itu tidak terlalu tinggi atau panjang, dan mirip dengan rak buku biasa. Namun, Li Qian tak kuasa menahan ekspresi terkejut saat melihatnya. Karena barang-barang yang dipajang di rak buku cukup tak terduga. Memiliki buku adalah hal yang biasa. Slip bambu dan slip giok juga masuk akal. Wajar jika ada kain dan kulit. Akan tetapi, batu-batu berwarna abu-abu, cabang-cabang berwarna coklat tua, potongan-potongan besi yang berkilau, dan bahkan tanaman pot berwarna hijau cerah sungguh tidak terduga. Apa semua omong kosong ini? Li Qian merasa otaknya akan mati. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah buku yang mencatat metode meditasi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa sekolah itu berani secara terbuka menampilkan metode meditasi. Ternyata apa yang ditampilkan hanyalah fasad. Metode meditasi yang sejati tertulis dalam ruang kesadaran yang unik ini.
Tempatnya begitu tersembunyi sehingga bahkan jika orang biasa menemukannya, mereka mungkin tidak akan bisa masuk. Tanpa membuang waktu, setelah memahami situasi sebenarnya dari rak buku lantai 5, Li Qian mengulurkan tangan dan bersiap menyentuh gulungan kulit yang paling dekat dengannya. Li Qian tidak dapat memastikan dari hewan atau makhluk gaib apa kulit itu berasal. Tepat saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Perlu diingat bahwa dengan kekuatan mental Anda hanya dapat menonton maksimal 3 metode meditasi. Mendengar suara itu, Li Qian segera menyadari bahwa suara itu tidak lain adalah suara wanita tua berambut putih yang baru saja membimbingnya, pustakawan di lantai 5 perpustakaan. Wanita tua berambut putih itu terus berbicara tanpa henti, jika kau ingin melihat yang mana, konsentrasikan saja energi mentalmu dan amati. Akan ada informasi yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Setelah menerima pengingat dari wanita tua berambut putih itu, Li Qian segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kalau saja wanita tua berambut putih itu tidak mengingatkannya, mengingat kepribadian Li Qian, dia mungkin akan mencoba membaca setiap buku satu persatu. Jika setelah membaca 3 buku, Anda belum menemukan metode meditasi yang cocok dan energi mental Anda terkuras, maka segalanya akan menjadi canggung. Membuang-buang waktu adalah masalah kecil. Kekhawatiran sesungguhnya adalah bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuat pilihan. Sekarang, dengan pengingat dari wanita tua berambut putih, tidak perlu khawatir. Li Qian menarik tangannya, tidak menyentuh gulungan kulit itu, melainkan memfokuskan pikirannya dan menatap tajam. Saat ia menatap, baris-baris informasi muncul. Metode meditasi guntur, bermeditasilah pada secerca guntur di malam hujan. Ini dapat melembutkan tekad, meningkatkan kekuatan mental, dan meningkatkan afinitas terhadap atribut guntur. Jika dikembangkan hingga tingkat tinggi, seseorang dapat membangkitkan bakat jantung guntur. Li Qian melihat informasi yang muncul di kulit itu dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mengendalikan keinginannya dan meningkatkan kekuatan mentalnya akan menjadi begitu penting. Karakteristik ini hadir dalam hampir semua metode meditasi. Namun, jika seseorang berkultivasi hingga tingkat tinggi, ia dapat membangkitkan bakat hati petir yang sangat luar biasa. Patut dicatat bahwa bahkan di antara talenta Thunder Affinity, Heart of Thunder termasuk yang berperingkat teratas. Dengan bakat ini, menggandakan kekuatan tempur hewan peliharaan tipe petir jelas bukan tugas yang sulit. Metode meditasi guntur ini cukup kuat, tetapi Li Qian tidak terlalu memikirkannya dan menyerah begitu saja. Dari hewan peliharaannya yang ada, hanya Thunder Sparrow yang dapat memperoleh keuntungan dari bonus ini, dan itu pun hanya melalui Wu Yu, sehingga agak tidak berguna. Mengalihkan pandangannya, Li Qian terus menatap, memfokuskan perhatiannya pada batu gelap di samping kulit. Saat Li Qian memfokuskan pengamatannya, informasi mulai muncul dari bebatuan gelap. Metode meditasi Zenyu melibatkan visualisasi 5 gunung agung, yang dapat memperkuat pikiran dan tekad, meningkatkan kekuatan mental, dan, setelah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi, membangkitkan bakat penjinak binatang, Zenyu, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur hewan peliharaan tipe bumi dan atribut mutasi tipe bumi. Li Qian menatap batu yang biasa-biasa saja itu dan tak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit. Metode meditasi ini juga sangat bagus, jika atributnya cocok, pasti bisa sangat membantu. Akan tetapi, seperti teknik meditasi guntur, teknik ini tidak sesuai dengan atributnya sendiri. Itu akan sangat cocok untuk ayahku. Li Qian berpikir, jika dia punya kesempatan di masa depan, dia bisa menukarkannya untuk digunakan ayahnya. Bab 503. Metode meditasi api melibatkan visualisasi api yang menyala-nyala. Metode ini dapat melatih pikiran dan tekad, meningkatkan kekuatan mental, dan, jika dipraktikkan hingga tingkat tinggi, membangkitkan bakat pembakar tulang. Meditasi hutan melibatkan visualisasi hutan, yang dapat melatih pikiran dan kemauan, meningkatkan kekuatan mental, dan, jika dipraktikkan pada tingkat tinggi, membangkitkan bakat Dewa Zamrud. Selanjutnya, Li Qian mengamati beberapa hal aneh, dan informasi muncul mengenai semuanya. Setelah menelusuri informasi ini, Li Qian secara garis besar memahami isinya. Metode meditasi di dalam semuanya cukup bagus, satu-satunya masalah adalah Li Qian merasa metode itu tidak cocok dengannya. Kenapa masih ada ruang? Tepat saat Li Qian hendak melanjutkan penjelajahannya, sebuah ruang menarik perhatiannya. Bagaimana mungkin ada ruang kosong di tempat seperti ini, di rak buku seperti ini? Meski agak bingung, Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Setelah meliriknya beberapa kali, ia mengalihkan pandangannya untuk mengamati buku-buku lainnya. Namun, saat perhatiannya teralih, perasaan aneh tampaknya mengingatkannya bahwa ruang kosong itu tidak kosong. Li Qian mengerutkan kening, menarik pandangannya kembali ke ruang kosong, dan melihatnya lagi. Saat pandangannya terfokus, sederet informasi perlahan muncul di ruang kosong. Metode visualisasi kekuatan super melibatkan visualisasi energi luar biasa di sekitar seseorang. Hal ini dapat mempercepat penyerapan energi luar biasa yang mengambang bebas dan menyaring faktor-faktor negatif di dalamnya. Metode ini dapat melatih kekuatan mental, tetapi efeknya biasa saja, setara dengan metode meditasi dasar. Metode ini tidak dapat membangkitkan bakat menjinakkan binatang buas, dan cukup sulit dipelajari. Sel kosong menampilkan informasi yang jauh lebih banyak daripada sel lainnya. Ia juga menunjukkan banyak kelemahan, tetapi keuntungannya juga jelas, ia dapat mempercepat penyerapan energi yang luar biasa.
Setelah seorang Beastamer naik ke level Overlord, mereka dapat mengembangkan teknik meditasi untuk menyerap energi luar biasa yang melayang di udara dan mengubah diri mereka. Hampir semua metode meditasi khusus memiliki fungsi ini. Fungsi lainnya, seperti melatih pikiran dan kemauan, serta membangkitkan bakat menjinakkan binatang, sebenarnya bersifat sekunder. Penting untuk dipahami bahwa bagi para penjinak binatang, untuk meningkatkan kekuatan hewan piaraan mereka dan tingkat kekuatan spiritual mereka sendiri, salah satu tujuan akhir mereka adalah melampaui alam fana dan mencapai kesucian. Yang disebut tingkat Roh Kudus, mengacu pada aspek ini, jadi menyerap energi luar biasa yang mengambang bebas di udara sebenarnya sangat penting. Hanya dengan menyerap energi luar biasa, mengubah tubuh seseorang, dan mencapai keadaan transendensi, seseorang dapat menjadi seperti binatang, yang mampu terbang di udara, melarikan diri ke dalam bumi, tidak terpengaruh air dan api, dan bahkan memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Tentu saja, energi luar biasa ini tidak dapat diserap begitu saja, karena mengandung banyak faktor negatif. Jika diserap terlalu banyak, dapat memengaruhi rasionalitas seseorang dan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kegilaan. Informasi ini diketahui oleh semua penjinak binatang yang telah mencapai level Overlord. Tentu saja, jika mereka adalah pewaris generasi kedua dengan tradisi keluarga yang kuat di bidang pendidikan, mereka mungkin telah mengetahui informasi ini jauh lebih awal. Li Qian tentu saja mengetahui hal ini juga. Justru karena dia mengetahui hal ini maka dia paham betapa berharganya metode meditasi super canggih ini. Tanpa banyak berpikir, ia mengulurkan tangan dan menyentuh ruang kosong itu. Jaringan itu sebenarnya tidak kosong. Saat jari Li Qian menyentuh ruang kosong itu, dia dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang tak terlihat di sana. Benda tak kasat mata itu menghentikan jarinya yang terulur untuk melangkah lebih jauh. Rasanya seperti menyentuh bola kapas yang tidak terlihat dan tidak berwarna. Saat jarinya menyentuhnya, Li Qian melihat banyak blok warna-warni muncul di bidang penglihatannya. Blok warna ini tampak mengalir. Mereka melayang di sekitar Li Qian, beberapa seperti pita, panjang dan tipis, beberapa seperti panekuk, bulat atau lonjong, dan beberapa seperti kunang-kunang. Balok-balok berwarna ini bentuknya aneh dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Apakah bercak-bercak warna ini merupakan energi luar biasa yang mengambang di udara? Dalam keadaan normal, hanya hewan peliharaan yang dapat merasakan dan menyerap energi luar biasa ini. Ini juga merupakan fondasi kekuatan mereka. Sekarang, saya benar-benar dapat melihat sendiri energi luar biasa ini. Li Qian mengulurkan tangan untuk menyentuh balok-balok warna berbentuk aneh itu, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Jari-jarinya menembusnya dengan mudah, tanpa bentuk atau substansi apapun. Tepat saat Li Qian merenungkan cara untuk melihat lebih jauh metode meditasi. Pemandangan di depannya berkedip lagi, dan kemudian dia mendapati dirinya kembali di depan rak buku. Pada saat ini, jari-jarinya sudah ditarik. Hanya itu saja, Li Qian menganggapnya tidak dapat dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mempelajari meditasi akan semudah ini. Saya hanya menatap dan menyentuh balok-balok warna itu. Jelas, bercak-bercak warna itu adalah energi luar biasa yang beredar di sekelilingnya. Karena tidak dapat mengetahui alasannya, Li Qian berhenti memikirkannya. Dia terus berjalan dan mengamati beberapa struktur aneh lainnya. Mengikuti nasihat wanita tua itu, Li Qian menemui dan mengamati 3 metode meditasi. 3 metode meditasi adalah meditasi kekuatan super, meditasi Tai Chi, dan meditasi mimpi. Meditasi Tai Chi, bila dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, juga dapat membangkitkan afinitas atribut, khususnya 2 atribut yang sepenuhnya berlawanan, seperti cahaya dan kegelapan, atau es dan api. Adapun metode meditasi mimpi, ini sangat sederhana, ini adalah metode meditasi yang relatif murni yang melatih kekuatan mental. Ini adalah metode meditasi yang dapat mempercepat pelatihan kekuatan mental. Bila diolah hingga tingkat tinggi, seseorang juga dapat membangkitkan bakat untuk kedekatan spiritual. Akhirnya, setelah beberapa pertimbangan, Li Qian memilih metode meditasi kekuatan super. Bukan berarti meditasi Tai Chi dan meditasi mimpi itu buruk, tetapi kedua metode meditasi ini tidak terlalu cocok dengan Li Qian. Entah itu bonus dari 2 atribut meditasi Tai Chi yang bertolak belakang atau bonus atribut mental dari meditasi mimpi, bagi Li Qian yang bercita-cita menjadi seorang pengasuh, efeknya hanyalah pemanis. Khususnya, meditasi mimpi, baik yang mempercepat pertumbuhan kekuatan mental maupun membangkitkan bakat atribut mental, hanya sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali dibandingkan dengan umpan balik tugas yang diberikan oleh cheat. Oleh karena itu, ia memilih metode meditasi kekuatan super tanpa ragu-ragu. Setelah membuat pilihan, seluruh tubuhnya bergoyang. Segera setelah itu, saya kembali ke lantai 5 perpustakaan, atau lebih tepatnya, kesadaran saya kembali ke tubuh saya. Kembali di lantai 5 perpustakaan, Li Qian masih belum berbicara. Di dekatnya, seorang wanita tua berambut putih menjelaskan situasi kepadanya, selama seminggu ke depan, Anda dapat datang ke sini sekali sehari untuk mempelajari metode meditasi yang dipilih. Mengenai apakah Anda dapat mengembangkan meditasi hingga tingkat pemula, itu tergantung pada bakat Anda. Bab 504. Terima kasih. Li Qian sangat berterima kasih kepada pustakawan tua di lantai 5 dan mengucapkan terima kasih yang tulus padanya. Wanita tua berambut putih itu hanya mengangkat kepalanya, meliriknya, lalu menundukkan kepalanya lagi untuk melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Li Qian melihat dia sedang memegang sesuatu yang tampak seperti kemoceng, seolah-olah dia sedang menyeka debu dari buku-buku.
Ia tidak mengganggunya lagi dan diam-diam meninggalkan lantai 5. Setelah Li Qian pergi, wanita tua berambut putih itu tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, menarik. Dia ternyata memilih metode meditasi kekuatan super. Saya harap itu bukan anak Park lainnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia terdiam lagi, lalu melanjutkan kegiatannya seolah-olah dia tidak berbeda dengan wanita tua lainnya. Sungguh sulit untuk memulainya. Setelah meninggalkan lantai 5 perpustakaan, Li Qian menggelengkan kepalanya begitu ia melangkah keluar. Ia berusaha keras mengingat, tetapi tak dapat mengingat apapun. Ia tak dapat mengingat balok-balok warna-warni yang pernah dilihatnya di ruang kesadarannya. Mengingat informasi yang muncul di atas ruang kosong, Li Qian harus mengakui bahwa deskripsi itu cukup akurat. Setidaknya, metode meditasi super ini tidak begitu mudah dipelajari, tetapi Li Qian masih cukup percaya diri. Tidak mengherankan bahwa dia tidak meninggalkan kesan mental pada pertemuan pertamanya. Dia masih memiliki 6 kesempatan lagi. Li Qian yakin bahwa setelah 6 kali pemaparan lagi, dia pasti dapat mempelajari metode meditasi super ini dan menanamkan objek meditasi dalam pikirannya. Itulah yang ada di pikirannya, dan dia yakin akan hal itu, tetapi tak lama kemudian, ide itu goyah. Dia agak berkecil hati karena gagal menghubungi mereka dalam 5 percobaan berikutnya. Li Qian dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ia menyelesaikan berbagai tugas evolusi hewan peliharaan, pemahaman dan bakatnya berangsur-angsur meningkat. Ia berpikir dengan bakatnya saat ini, ia dapat mempelajari metode meditasi, jika tidak menguasainya dengan sempurna, maka ia seharusnya dapat melakukannya dengan cukup baik. Tanpa diduga, ia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan kini ia berada dalam situasi yang canggung. Jika ia masih belum bisa memahami dasar-dasarnya setelah 7 kali mencoba, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa kepala sekolah Park telah memberikan instruksi, yang mengizinkannya untuk terus mengakses buku-buku itu sampai dia mempelajarinya. Maka, dengan perasaan agak khawatir, Li Qian memasuki ruang kesadaran di lantai 5 perpustakaan untuk ke-7 kalinya. Dalam kesadarannya, dia diam-diam menyemangati dirinya sendiri dan kemudian mulai mengulurkan tangan dan menyentuh. Seperti dugaanku, sebuah ruang kabur muncul, dan di dalam ruang kabur itu, muncul pula blok-blok, garis-garis, dan titik-titik warna yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Berbeda dengan 6 kali sebelumnya, Li Qian dapat dengan jelas melihat bahwa blok warna kali ini jauh lebih aktif dan bersemangat daripada sebelumnya, bagaikan peri kecil yang menari. Waktu yang dihabiskan untuk memvisualisasikan blok-blok warna itu tidak lama, atau lebih tepatnya, ia tidak menyadari bahwa blok-blok itu sedang lewat. Dalam sekejap mata, Li Qian menyadari bahwa ia telah keluar dari ruang yang kabur itu. Kemudian, dalam sekejap mata, sosoknya muncul kembali di depan rak-rak buku di lantai 5 perpustakaan. Dengan perasaan agak gelisah, ia memejamkan mata dan mulai merenung. Dengan mata terpejam, kesadaran Li Qian tenggelam ke dalam kegelapan. Tepat ketika ia mengira tak akan mendapatkan apa-apa lagi, sebuah bola cahaya muncul di kegelapan. Melihat bola-bola cahaya itu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan luar biasa, karena di dalam bola-bola cahaya itu terdapat balok-balok berwarna-warni. Blok warna energi. Setelah akhirnya memvisualisasikan blok warna energi, itu berarti saya telah mengambil langkah yang sangat penting. Saya telah menguasai dasar-dasar meditasi kekuatan super. Ya, tanda penguasaan metode meditasi energi super adalah kemampuan memvisualisasikan blok energi. Bersamaan dengan visualisasi blok energi tersebut, Li Qian menemukan bahwa gumpalan energi aneh mulai mengalir ke dalam tubuhnya dari ruang di sekitarnya. Gelombang energi itu membawa sensasi aneh. Seluruh tubuhku terasa geli dan mati rasa, seolah-olah aku berada di sumber air panas, luar biasa nyaman dan menyenangkan tak terlukiskan. Terhanyut dalam perasaan ini, Li Qian kehilangan jejak waktu. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya kembung, seolah-olah ia telah makan terlalu banyak. Ia dengan tegas keluar dari meditasinya, memeriksa waktu, dan mendapati 3 jam telah berlalu. Raut wajah takjub muncul di wajahnya. Rasanya hanya sekejap mata, tetapi 3 jam telah berlalu. Pada saat ini, Li Qian benar-benar merasakan keabadian dalam kultivasi. Nenekku, maaf aku lama sekali. Li Qian tersadar, merasa sedikit malu dan melirik wanita tua berambut putih itu. Ya, setelah penyelidikan yang cermat, dia telah mengetahui nama wanita tua berambut putih itu. Semua orang memanggilnya Nenekku, dan Li Qian tentu saja mengikutinya. Perpustakaan masih buka, jadi tidak ada penundaan, kata Nenekku dengan tenang, masih sibuk dengan pekerjaannya. Tampaknya dia memiliki banyak sekali pekerjaan bersih-bersih yang harus dilakukan. Setidaknya, itulah yang dilihat Li Qian pada saat-saat itu. Li Qian tidak menunjukkan rasa ingin tahu, juga tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk hormat dan meninggalkan lantai 5. Setelah akhirnya menguasai metode meditasi kekuatan super, dia dipenuhi rasa gembira, dan sudut mulutnya tak dapat menahan senyum. Saat Li Qian melangkah keluar dari perpustakaan, suara yang familiar tiba-tiba terngiang di benaknya, katakan ya. Ketika Li Qian mendengar suara itu, ia tertegun dan berhenti. Ia mengenali suara itu. Itu adalah Nenek Gu, yang baru saja berbicara dengannya. Tapi mengapa dia tiba-tiba mengirimiku pesan seperti itu sekarang? Li Qian bingung dan berhenti. Saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar lagi, Li Qian, kau juga di perpustakaan. Jarang sekali bertemu denganmu.
Ayo, aku traktir makan siang. Suara itu tak lain adalah Mary Galloway, mantan kekasih Lu Tianjiao, yang jelas-jelas punya motif tersembunyi terhadapnya. Mary, aku ketika Li Qian melihat Mary Galloway, dia secara naluriah bersiap untuk menolak, tidak ingin memberinya ide yang tidak realistis. Hal semacam ini tidak bisa ditunda. Harus segera ditangani. Namun, tepat ketika ia hendak berbicara, suara yang muncul di benaknya bergema lagi, katakan ya. Sekarang Li Qian akhirnya mengerti bahwa Nenek Gu sebenarnya telah memintanya untuk menerima undangan Mary Galloway. Li Qian tidak mengerti apa tujuan Nenek Gu, dan dia tidak perlu mengerti. Dia hanya perlu tahu bahwa sekolah tidak akan menyakitinya. Maka ia menatap Mary Galloway, tersenyum cerah, lalu mengangguk. Yah, hampir lupa, perutku sudah keroncongan. Tapi kalau soal traktiran, aku yang bayar. Aku nggak punya kebiasaan membiarkan cewek traktiran. Bab 505. Mengikuti saran halus Nenek Gu, Li Qian memilih untuk setuju dan menerima undangan Mary Galloway. Setelah menerima undangan Mary Galloway, Li Qian awalnya bermaksud membawa gadis itu ke kantin ketiga untuk makan siang, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengubah arah dan langsung menuju pintu belakang. Li Qian tidak tahu mengapa Nenek Gu tiba-tiba mengiriminya pesan telepati, mendesaknya untuk menerima undangan Mary Galloway. Namun, ia tahu pasti ada makna yang lebih dalam di balik ini. Nenek Gu jelas ingin ia berdua saja dengannya, jadi ia sebaiknya mengambil inisiatif untuk menciptakan kesempatan itu. Dia membawa Mary Galloway ke restoran khusus di dekat gerbang belakang sekolah, menemukan meja kecil di lobi, dan keduanya duduk dengan gembira. Keduanya baru saja duduk dan memesan makanan, tetapi sebelum makanan itu tiba, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Li Qian, itu benar-benar kamu. Mendengar suara yang dikenalnya, Li Qian segera menoleh dan tak lama kemudian melihat sosok cantik di pintu masuk restoran. Orang yang datang tidak lain adalah Li Lanying, yang sudah lama tidak kami temui. Li Lanying. Li Qian segera menyapa Li Lanying saat melihatnya, wajahnya berseri-seri karena tersenyum, tetapi dalam hatinya dia mengeluh. Kebetulan sekali, kok aku bisa ketemu Li Lanying. Kalau di waktu lain, kita cuma akan berpapasan dan itu tidak akan jadi masalah. Itu hanya masalah menambah beberapa sumpit lagi. Namun kali ini, situasinya berbeda. Saat ini, ia sedang menjalankan misi Nenek Gu. Jika gangguan Li Lanying mengganggu ritme, misi, atau bahkan menyebabkan keadaan yang tidak terduga, maka semuanya akan menjadi rumit. Di permukaan, ia tersenyum lebar, tetapi di dalam hatinya, Li Qian sudah bulat tekadnya. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan dan memberi isyarat, tolong. Waktunya tepat. Kami sudah pesan, tapi makanannya belum datang. Kalau kamu mau, silakan ikut. Li Lanying berjalan mendekat sambil tersenyum, karena ini undangan dari teman lama, maka aku akan menerimanya tanpa ragu. Setelah duduk santai, mereka bertiga mulai mengobrol, dan Li Qian memperkenalkan mereka masing-masing kepada dua orang lainnya. Kedua gadis itu tersenyum dan berjabat tangan, menciptakan suasana yang harmonis. Lagi pula, mereka berdua wanita cantik, dan pemandangan ini menarik perhatian banyak anak laki-laki di dekatnya. Mereka semua melirik Li Qian dengan pandangan iri, diam-diam mengagumi keberuntungannya dalam bergaul dengan para wanita. Kenapa kamu kesini untuk makan? Setelah mengobrol sebentar, Li Lanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku kebetulan bertemu dengannya di perpustakaan, kata Mary Galloway lembut. Saudara Qian adalah penyelamatku. Kesempatan langka untuk bertemu dengannya, jadi tentu saja aku harus berterima kasih padanya dengan pantas. Mendengar ini, Li Qian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, lihatlah dirimu, mengungkitnya lagi. Aku sudah bilang menyelamatkanmu adalah tugasku. Lagi pula, bukankah kita sudah sepakat kalau aku yang traktir makan malam ini? Canda Li Qian. Dulu cuma kamu, tapi sekarang ada Li Lanying di sini, giliranmu jadi berkurang. Melihat Mary Galloway hendak mengatakan sesuatu, Li Qian langsung memotongnya, jangan bicara lagi. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, traktir aku makan malam lain kali. Kali ini, sudah beres. Oke. Mata Mary Galloway berbinar saat dia menatap Li Qian dan mengangguk. Melihat ini, Li Lanying yang berdiri di dekatnya tidak memperlihatkan perubahan emosi apapun, tetapi di dalam hatinya dia tidak dapat menahan rasa sedih. Meskipun dia tahu betul bahwa dia pada dasarnya tidak cukup baik untuk Li Qian dalam kondisinya saat ini, itu tidak berarti gadis-gadis lain bisa menginginkannya sesuka hati. Yang paling penting, menurut Li Lanying, meskipun Mary Galloway sangat cantik, masih ada kesenjangan antara dia dan Li Qian. Jika dia berani mengejarnya, mengapa aku harus mundur? Li Qian tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah hidangan disajikan, ia mulai menyantapnya dengan santai. Ia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, Lanying, apa yang kau lakukan di sini? Saya tidak ada kelas sore ini. Saya dengar orang-orang bilang restoran ini cukup bagus, jadi saya pikir saya akan datang dan mencobanya, jawab Li Lanying santai. Tentu saja, kenyataannya, ini hanya dalih. Dia memang ada kelas sore ini, tetapi saat itu, dia sengaja memilih untuk mengatakan bahwa dia tidak ada kelas. Lagi pula, dia datang ke sini bukan karena reputasinya. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang restoran ini sebelumnya, dan dia bukan tipe orang yang akan melakukan perjalanan khusus hanya untuk makan. Alasan saya berakhir di sini adalah karena saya kebetulan melihat Li Qian dan Mary Galloway berjalan bersama di sekolah, dan karena penasaran, saya mengikuti mereka.
Makan malamnya berlangsung lancar, tetapi Li Qian merasa suasana di hadapan dua orang gadis, dan kedua gadis itu sangat cantik. Setelah makan siang, Mary Galloway berinisiatif bertanya, "Saudara Qian, apakah Anda ada kelas sore ini?" Mendengar ini, Li Qian langsung berpikir bahwa ia punya kesempatan, jadi ia langsung menjawab, "Aku tidak ada kelas, Mary." "Apa rencanamu? Kudengar kalau kamu jalan kaki di belakang sekolah dan naik bukit di belakangnya, kamu akan melihat hutan pohon bercorak naga. Daun-daun pohon bercorak naga itu telah berubah menjadi kuning keemasan musim ini, dan warnanya sangat indah. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya?" Mendengar ini, kegembiraan Li Qian semakin menjadi-jadi. Awalnya ia berniat menciptakan kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengan Li Qian, tetapi kini, kesempatan itu datang sendiri. Satu-satunya masalah adalah ada satu orang lagi, jadi dia segera memfokuskan perhatiannya pada Li Lanying. Dia bertanya, "Lanying, bagaimana denganmu? Apa rencanamu?" Ketika Li Qian mengatakan ini, maknanya sudah sangat jelas. Li Lanying tentu saja mengerti maksud tersirat Li Qian. Ia tersenyum dan berkata, "Benarkah? Ada tempat yang begitu indah. Aku juga akan pergi melihatnya." Mendengar ini, Li Qian menghela napas tak berdaya. Saat ini, tanpa mengetahui situasinya, tentu saja ia tidak bisa mengusir Li Lanying. Maka ia tak punya pilihan selain menyetujui sambil tersenyum. Maka, mereka bertiga pun berjalan dan berbincang, dan tak lama kemudian mereka tiba di kaki gunung belakang. Namanya Bukit Belakang, tapi sebenarnya hanya lereng tanah kecil, yang ditanami banyak pohon berpola naga. Ketiganya berjalan memasuki hutan. Li Qian melihat sekeliling lalu menggelengkan kepala. Hanya sepertiga daun pohon bercorak naga yang telah berubah menjadi kuning kemasan. Itu belum cukup. Kurasa kita harus menunggu lebih lama lagi sampai semua daunnya berubah menjadi kuning kemasan. Mendengar ini, bibir Mary Galloway tiba-tiba melengkung membentuk senyum aneh. Memang agak disayangkan, sebuah kekurangan kecil. Dia menatap Li Qian dan melanjutkan, "Namun, aku pernah mendengar bahwa ada cara untuk membuat daun pohon berpola naga menguning lebih awal." Mendengar ini, Li Lanying langsung tertarik. "Oh, apa yang perlu kita lakukan untuk mempercepat pertumbuhan daun pohon pola naga kuning?" Mary Galloway terkekeh. "Sederhana saja, cukup tuangkan darah secukupnya." Setelah berkata demikian, dia menoleh menatap Li Qian dan Li Lanying, senyumnya tak lagi ceria atau cemerlang, tetapi sebaliknya sangat dingin. Bab 506. Ketika Mary Galloway tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengerikan itu, Li Lanying tidak menyadari ada yang salah, dan hanya berasumsi bahwa Mary Galloway sedang menceritakan kembali rumor yang pernah didengarnya. Tetapi Li Qian berbeda. Dia tidak lupa mengapa dia sengaja keluar bersama Mary Galloway kali ini. Faktanya, pada titik ini, bahkan orang yang paling lambat pun akan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan Mary Galloway di depannya. Nenek Gu mungkin menemukan masalahnya, itulah sebabnya dia diam-diam mengirim pesan kepadanya, menyuruhnya menerima undangannya. Li Qian bahkan menduga bahwa saat ini, Nenek Gu tengah mengamati pemandangan di hadapannya dari suatu tempat. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki kartu truf rahasia yang dapat melindungi dirinya dan Li Lanying, Li Qian tetap tidak ceroboh. Dia melangkah maju tanpa suara dan melindungi Li Lanying di belakangnya. Meskipun agak bingung, dia tidak mengatakan apa-apa. Li Qian berusaha keras mengendalikan otot-otot wajahnya. Saat ini, ia hampir yakin bahwa Mary Galloway di depannya pastilah sebuah masalah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengelak dan berkata, "Mary, itu hanya rumor. Pohon pola naga bukanlah makhluk supernatural, jadi bagaimana mungkin ia memiliki karakteristik aneh seperti itu?" Mary Galloway menatap Li Qian, senyumnya semakin sinis. "Apakah properti ini benar-benar ada atau tidak, kita akan mengetahuinya dengan mencobanya." Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, dan cahaya merah samar keluar dari matanya, membuatnya tampak agak menakutkan. Pada titik ini, Li Lanying akhirnya tersadar. Ia menatap Li Qian dan bertanya, "Li Qian, ada apa?" "Bukankah situasinya sudah jelas?" Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ingin memanfaatkan kita berdua untuk memelihara pohon-pohon bercorak naga ini. Kenyataannya, Li Lanying kini mengerti segalanya. Dia hanya tidak dapat mempercayainya. "Kau benar-benar pintar. Kau mungkin menyadari ada yang janggal tadi." Mary Galloway terkekeh pelan. "Sangat pintar, sangat cerdas, dan jenius alami. Pantas saja utusan suci gereja rela bersusah payah untuk melenyapkanmu. Jika kamu terus tumbuh dengan bakat seperti itu, kamu akhirnya akan menjadi musuh besar sekte tersebut." Mary Galloway berbicara dengan suara yang dipenuhi kebencian yang berbisa, dan Li Lanying merasa ngeri saat mendengarnya. "Mary, kau anggota sekte." Dia mengulurkan tangannya, menunjuk Mary Galloway dengan gemetar. Li Qian mendesah tak berdaya, "Memang benar kau hanya melihat titik tergelap. Aku selalu berpikir setelah serangan itu, kultus iblis darahmu tidak akan mengincar Mary Galloway lagi. Aku tak pernah menyangka kau akan melakukan yang sebaliknya. Tentu saja, yang paling tercela adalah kau menyerang Mary 2 kali. Ini tak termaafkan, tak termaafkan." Pemikiran bahwa kultus darah telah menyerang Mary Galloway 2 kali, dan bahwa dia telah menderita kesakitan dan siksaan yang tak terbayangkan, benar-benar mengejutkan. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak dapat menahan amarahnya, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya.
Meskipun Li Qian tidak memiliki perasaan romantis terhadap Mary Galloway, mereka adalah teman sekelas, dan dia adalah orang yang sama sekali tidak bersalah yang telah mengalami kemalangan yang tidak pantas, jadi sangat sulit untuk tidak bersimpati padanya. Tatapan Li Qian berubah dingin. Tak jauh dari situ, Mary Galloway menatap Li Qian dan terkekeh. Lumayan, tatapan marahmu cukup menarik. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia, jika kau bertindak cukup cepat dan mengalahkanku dalam 10 menit, kau mungkin bisa menyelamatkan gadis Gao Chang yang malang ini. Sambil berbicara, satu demi satu, hewan peliharaannya mulai bermunculan di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, sebuah perisai cahaya berbentuk setengah lingkaran tiba-tiba muncul di area seluas sekitar 100 meter di sekelilingnya. Tanpa diragukan lagi, orang ini telah menutup lingkungan sekitarnya, menganggap dirinya dan Li Lanying sebagai sasaran empuk. Tanpa ragu, Li Qian memanggil hewan peliharaannya satu demi satu, Qizai, Xiao Liu, dan Mao Mao. Mereka semua memiliki potensi yang baik, tetapi satu-satunya masalah sekarang adalah kekuatan mereka yang sangat kurang. Bahkan 7 dan 6 yang menduduki peringkat tertinggi belum mencapai level overload. Adapun kucing, meskipun atributnya sangat langka, kekuatan tempurnya saat ini tidak sebaik 7 dan 6. Setelah memanggil hewan peliharaan berkepala 3, Li Qian tidak ragu-ragu dan sekali lagi menggunakan telepati untuk menghubungi Wu Yu, yang berada di alam rahasia ketiga. Di dalam alam rahasia ketiga, Wu Yu menerima pengingat kontrak dari Li Qian, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Sayap-sayapnya dengan cepat terbentang di belakangnya. Segera setelah itu, ia terbang ke udara dan menuju pintu keluar alam rahasia ketiga. Meskipun tidak dapat mengirim pesan, ia dapat merasakan, melalui kontrak jiwa, bahwa sinyal dari Li Qian sangat mendesak. Dan memang demikianlah adanya. Meskipun tahu bahwa mungkin ada agenda tersembunyi, Li Qian tidak menaruh semua harapannya pada masalah ini. Dia juga ingin melihat apakah dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Mundur. Li Qian mengerutkan kening saat merasakan 4 binatang mengerikan yang dipanggil oleh Mary Galloway dan memberi perintah langsung. Mendengar ini, Li Lanying, meskipun tidak mau, dengan patuh mundur ke belakang Li Qian. Dia sangat menyadari kemampuannya sendiri. Memaksakan diri untuk pergi hanya akan menghambat Li Qian. Jadi dia mengikuti jejak Li Qian, mundur, dan memanggil hewan peliharaannya untuk menjaga sisinya. Mata Li Qian bagai obor saat ia menatap tajam keempat hewan peliharaan yang dipanggil oleh Mary Galloway. Keempat hewan peliharaan itu memberinya perasaan yang sangat menyeramkan. Mata mereka berkilauan dengan cahaya haus darah, cahaya merah tua yang tampak mengerikan. Tentu saja, itu bukan hal terpenting. Yang terpenting adalah Li Qian bisa dengan jelas merasakan bahwa keempat hewan peliharaan itu tidak hanya dalam kondisi buruk, tetapi aura mereka juga berlebihan. Li Qian memperkirakan keempat monster itu kemungkinan besar berada di puncak level overload. Dengan 3 lawan 4, dan perbedaan kekuatan serta level, mustahil bagi Qizai dan yang lainnya untuk menang. Maka Li Qian tanpa ragu-ragu langsung memainkan kartu trufnya, mengaktifkan pelindung 1. Saat tombol ditekan, pelindung 1 berwarna biru muda pun aktif. Sebuah perisai cahaya biru pucat muncul, melindungi Li Qian dan Li Lanying di dalamnya. Perisai cahaya ini cukup untuk menjaga mereka tetap aman. Adapun Jin Yaojian, Li Qian merasa tidak perlu menggunakannya. Waktunya belum tiba. Saat perisai pelindung biru pucat itu muncul, Li Qian merasa aman. Namun, yang membuatnya bingung adalah ekspresi Mary Galloway, yang tak jauh darinya tetap sama. Seolah-olah dia sudah menduga Li Qian akan memiliki kartu truf seperti itu. Dia sama sekali tidak khawatir. Seolah-olah Li Qian benar-benar telah menjadi daging di talenan. Bab 507. Ekspresi Mary Galloway tetap tidak berubah saat dia menyaksikan Li Qian mengaktifkan pelindung 1 dan perisai cahaya biru tegak. Wanita itu menjabat tangannya dan memfokuskan pandangannya ke tepi susunan, tempat sebuah mesin aneh muncul beberapa waktu sebelumnya. Mesin tersebut memiliki antena yang tinggi dan tegak yang memancarkan kilauan, membuatnya tampak tidak biasa. Li Qian juga melihat ke sana, dan saat dia bertanya-tanya untuk apa mesin itu, perisai cahaya biru yang didirikan pelindung 1 tiba-tiba menjadi transparan lalu meredup. Protektor Wan telah diretas. Itu tidak berfungsi lagi. Ketika Li Qian melihat ini, wajahnya langsung berubah sangat buruk. Pelindung 1 adalah hasil penelitian dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Penjinak Binatang Sasu. Diberikan kepadanya sebagai salah satu kartu asnya, dan diberikan kepada Li Qian, sangat luar biasa dalam hal kekuatan dan ketepatan. Secara teori, memecahkannya akan sangat sulit. Lagi pula, sepengetahuan Li Qian, baik pelindung 1 maupun penghancur diri 1 baru saja dikembangkan. Dalam situasi ini, bukan saja telah dipecahkan, tetapi mesin penanggulangan yang sesuai juga telah dikembangkan, dan jawabannya sudah jelas. Pasti ada mata-mata di Departemen Teknik Mesin Universitas Penjinak Binatang Sasu. Detail teknis yang mendasari pelindung 1 pasti telah bocor. Memikirkan hal ini, ekspresi Li Qian tiba-tiba berubah drastis, menjadi sangat jelek. Sambil melirik susunan pengikat di atas, Li Qian tidak mengeluarkan self-destructor 1 lagi. Mengesampingkan apakah penghancur diri 1 akan diganggu dan menjadi gagal, hanya jangkauan yang dicakup oleh formasi ini. Jika Anda benar-benar berani melemparkannya, sulit dikatakan apakah Anda dapat membunuh musuh, tetapi Anda pasti akan terkena dampaknya, dan bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan terluka parah.
Karena tak mampu mengeluarkan self-destructor 0. 1, dan melihat 3 monster milik Seven telah berbenturan dengan 4 hewan peliharaan, Mary Galloway, dan langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Li Qian tanpa ragu meraih liontin pedang kecil yang tergantung di lehernya dan bersiap menggunakan kartu truf lainnya. Pada saat kritis ini, sesosok tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Li Qian. Li Qian tertegun sejenak, sedikit bingung, dan tidak langsung bereaksi. Saat ia menyadari apa yang terjadi, sosok itu sudah mengangkat tangannya. Tepat saat sosok itu mengangkat telapak tangannya, perisai cahaya setengah lingkaran, yang berdiameter lebih dari 100 meter, tiba-tiba runtuh dan pecah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya mulai menghilang, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Perangkap yang telah disiapkan dengan cermat oleh Mary Galloway, untuknya jelas tidak sederhana. Akan tetapi, formasi pengikat yang rumit itu hancur begitu mudahnya, membuat Li Qian tercengang. Dalam sekejap mata, ia menghilang begitu saja. Li Qian langsung menyadari bahwa sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu pastilah seorang jagoan, sosok yang luar biasa kuat. Terlebih lagi, mengingat sebab dan akibat dari masalah ini, Li Qian sudah memiliki beberapa tebakan tentang identitas orang penting yang tiba-tiba muncul ini. Tentu saja, kemampuan Li Qian untuk menyimpulkan beberapa informasi juga terkait dengan citra orang penting ini. Dia memiliki wajah tegas dan tegas, rambut ungu pendek, dan pupil ungu, serta ditutupi baju besi ungu. Situasi ini memiliki banyak kemiripan dengan Golden Cross sebelumnya, sehingga mustahil bagi Li Qian untuk tidak menarik persamaan. "Siapa kalian?" seru Mary Galloway kaget saat melihat formasi yang disusunnya dengan hati-hati dihancurkan dengan begitu mudahnya. "Kau tak perlu tahu siapa aku, dan aku tak perlu tahu siapa kau. Yang perlu kau tahu hanyalah aku di sini untuk membunuhmu," kata pria berambut ungu itu dingin. Saat dia berbicara, kilatan petir menyilaukan menyambar di tangannya, memancarkan aura berbahaya. Melihat ini, ekspresi Mary Galloway berubah drastis, dan ia berseru kaget, hewan peliharaan legendaris. Kapan ia ditemukan? Hewan peliharaan legendaris tidak hanya memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia, tetapi juga memiliki wawasan yang sangat tajam. Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir memiliki para penjinak binatang legendaris, jadi wajar saja jika ada juga hewan peliharaan legendaris. Namun, ia sangat berhati-hati terhadap tempat-tempat yang mungkin terdapat hewan peliharaan legendaris dan jarang sekali menyentuhnya. Jadi dia benar-benar bingung bagaimana dia bisa terungkap. Begitu ia selesai bicara, sesosok tua muncul dari balik pohon bercorak naga tak jauh dari sana. "Kalian para pemuja, metode penyembunyian kalian memang agak berlebihan. Bahkan untuk hewan peliharaan legendaris dan penjinak binatang biasa, akan sangat sulit menemukanmu. Namun, perilakumu yang mengintai di dekat perpustakaan dan sengaja mendekati Li Qian terlalu aneh." Mary Galloway sangat marah ketika mendengar itu alasannya. "Nenek, apa kau tidak ragu kalau aku memang menyukainya?" Nenek Gu, yang muncul dari balik pohon bercorak naga, berkata dengan tenang, "Aku memang punya kecurigaan itu, tapi setelah menyelidiki keberadaanmu di masa lalu, aku menemukan lebih banyak petunjuk." Melihat Mary Galloway dan Li Qian tampak bingung, Nenek Gu melanjutkan penjelasannya, "Selama kerusuhan di kota Moyuan, kami menemukan keberadaanmu dalam penyelidikan setelah kejadian. Beberapa waktu lalu, Ibu Li Qian diparasit oleh roh darah Gu. Setelah kejadian itu, kami juga memeriksa rekaman CCTV di seluruh kota. Di antara mereka, ada seorang wanita aneh yang kemampuan mengenali iris matanya menunjukkan kemiripan 98% dengan milikmu." Nenek Gu dengan sabar menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak khawatir tentang kemungkinan rencana cadangan untuk Mary Galloway. "Itu kamu." Mendengar penjelasan Nenek Gu, Li Qian merasakan gelombang amarah. "Terakhir kali, ibuku diparasit oleh roh darah Gu, yang tidak hanya hampir menyakitinya tetapi juga menyebabkannya banyak penderitaan. Sebagai seorang putra, tanpa tahu siapa musuhnya, ia hanya bisa memilih untuk menanggungnya dalam diam. Kini setelah ia akhirnya tahu siapa dalang di balik semua ini, bagaimana mungkin ia bisa membiarkannya begitu saja?" Dan saat itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelumnya, ia pikir ia mungkin berhalusinasi, tetapi sekarang, setelah penjelasan Nenek Gu, semuanya menjadi jelas. "Itu kamu, benar-benar kamu. Aku pernah melihatmu di jalanan kota Moyuan sebelumnya," kata Li Qian tegas. "Oh, kau ingat sekarang," kata Mary Galloway dingin. Tak ada gunanya berdebat lagi, jadi ia mengakuinya begitu saja. Dia menggelengkan kepala, mendesah, dan berkata dengan nada kecewa, "Sayang sekali, nak, kau beruntung. Meskipun kedua rencana itu tidak sepenuhnya ditujukan padamu, kau tetap selamat." Tatapan Li Qian bagai pisau, menusuk Mary Galloway. "Keberuntunganku selalu baik, tapi keberuntunganmu tidak. Sepertinya sudah hampir kiamat." Bab 508. Perkataan Li Qian sudah menunjukkan sikapnya. Bahkan, sejak mengakui perbuatannya, Mary Galloway tahu bahwa kedua orang di hadapannya tidak akan pernah melepaskannya. Wajahnya berubah, nadanya dingin dan tajam, dan suaranya berbisa saat dia berkata, Baiklah, kau sebenarnya sengaja menggali lubang ini untukku, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk menahanku di sini." Mary Galloway, katanya, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan serangkaian suara siulan tajam, "Ah." Namun, setelah suara mendesing itu, hal yang memalukan terjadi, tidak terjadi apa-apa di tempat kejadian perkara.
Seolah-olah pihak lain hanya mengamuk dalam keadaan amarah yang tak berdaya. Li Qian menoleh untuk menatap Mary Galloway, matanya dipenuhi keraguan. Ekspresi itu seolah berkata, kamu bercanda. Hal itu membuat Mary Galloway marah, yang menatap Nenek Gu dengan mata terbelalak. Suara siulannya itu bukan tanpa alasan. Sebenarnya itu adalah salah satu kartu trufnya, tetapi karena suatu alasan, itu tidak berhasil. Nenek Gu menerima tatapan tajam dari Mary Galloway, terkekeh, lalu berkata dengan nada sarkastis, apa kau mencoba meminta bantuan dari teman-temanmu yang bersembunyi di dekat sini? Tidak perlu, mereka tidak bisa mendengarmu lagi. Lagi pula, kalian bukan satu-satunya yang tahu cara menggunakan formasi. Kami juga bisa mengaturnya. Suara kalian tidak akan terdengar sama sekali. Nenek Gu melanjutkan, aku tahu pasti ada beberapa mahasiswa di Universitas Penjinak Binatang Sazu yang telah diparasit oleh roh darah gumu. Dengan begitu banyak siswa, mustahil bagi kami untuk memeriksa mereka satu persatu. Namun, selama kami menghilangkan sumbernya, roh darah di tubuh mereka juga akan menghilang secara alami. Wajah Mary Galloway semakin muram mendengar kata-kata Nenek Gu. Jadi, kamu sudah menenun jaringmu, tinggal menunggu aku masuk ke dalamnya. Nenek Gu tidak menghindar dari topik itu dan langsung mengangguk, mengakui, ya, kami sudah menyiapkan jaring untuk membasmi semua tikus yang bersembunyi di parit bau itu sekaligus. Jangan pikir aku mengatakan semua ini karena aku tertipu oleh tipu dayamu untuk mengulur waktu. Kau mengulur waktu, dan kami juga. Kami sangat penasaran siapa lagi yang mungkin tertarik dengan hutan pohon berpola naga ini. Hina. Mary Galloway mengumpat pelan, akhirnya mengerti apa arti licik dan licik. Bahkan sebagai penjahat, mereka tak kuasa menahan rasa dendam. Jelaslah bahwa wanita tua di depan mereka secara terbuka menggunakan strategi, mengepung dan memusnahkan bala bantuan, dan sejujurnya, rencananya mungkin benar-benar berhasil. Lagi pula, dia tahu betul bahwa bahkan di dalam sekte setan darah, identitasnya tidak sederhana, atau lebih tepatnya, roh Gu yang dimilikinya tidak sederhana. Sudah dapat diduga, jika mereka mengetahui bahwa mereka dalam bahaya, rekan setim, rahasia mereka pasti akan datang menyelamatkan. Selain itu, meskipun operasinya rahasia, organisasi aliran sesat lainnya pasti sudah menyadarinya. Jika mereka tidak menyadari situasi tersebut dan bergegas untuk menyelidiki atau mencoba mendapatkan bagian rampasan, kemungkinan besar mereka akan terjebak dalam perangkap yang dipasang pihak lawan. Mungkin saja wanita tua ini dapat memusnahkan semua pemuja di seluruh wilayah Universitas Penjinak Binatang Sazu dengan cara ini. Jadi, saat ini, dia benar-benar mulai panik. Tatapannya dingin dan tajam saat ia menatap langsung ke arah Li Qian dan Nenek Gu. Tiba-tiba, sepasang sayap hijau tua terbentang dari belakangnya. Suara mendesing. Dengan kepakan sayapnya, Mary Galloway berubah menjadi kabur dan terbang ke langit, jelas bersiap untuk melarikan diri. Namun, saat dia hendak melarikan diri, terdengar suara, ledakan, yang keras, dan sambaran petir yang besar menyambar kubah itu. Bang! Tak lama kemudian, terdengar suara seperti benda berat jatuh ke tanah. Lebih tepatnya, bukan hanya mirip, tapi nyata. Sebuah benda berat benar-benar jatuh dengan bunyi gedebuk. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah mayat hangus. Namun, menyebutnya mayat tidak sepenuhnya akurat, karena Li Qian tidak yakin apakah ia benar-benar mati. Dilihat dari penampilannya, memang terlihat agak menyedihkan. Tanpa diragukan lagi, tubuh yang jatuh dari langit adalah Mary Galloway. Nenek Gu, apakah Mary tahu caranya? Meskipun sudah tahu hasil umumnya, Li Qian masih bertanya dengan ragu-ragu. Dia bukan lagi Mary yang kau sebut-sebut. Nenek Gu menggelengkan kepala dan berkata dengan ekspresi agak sedih. Meskipun Nenek Gu tidak mengatakannya secara eksplisit, maknanya cukup jelas. Jika, Maria, di hadapan kita bukan lagi Maria, kemanakah Maria yang asli pergi? Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Ketika memikirkan hal ini, kesedihan samar tak dapat dipungkiri muncul di mata Li Qian. Meskipun dia tidak begitu mengenal Mary Galloway, Li Qian tidak dapat menahan rasa kasihan terhadapnya ketika kejadian kejam seperti itu terjadi di depannya. Tepat saat Li Qian menggertakkan giginya, bersiap maju untuk menyelidiki situasi, pria berambut ungu itu tiba-tiba minggir dan menghalangi jalannya. Melihat ini, Li Qian segera berhenti dan menatapnya dengan saksama. Klik klik klik. Tepat pada saat itu, suara kain robek tiba-tiba terdengar dari dalam lubang hangus, yang langsung menarik perhatiannya. Segera setelah itu, Li Qian terkejut saat mengetahui mayat hangus tergeletak di dalam lubang itu memiliki retakan di tubuhnya. Bukaan itu makin lama makin lebar, dan dalam sekejap mata, ia terbuka menjadi celah selebar sedikitnya 10 cm. Dengan satu tarikan napas, selaput itu pecah sepenuhnya, dan sesosok makhluk aneh berwarna hijau tua dengan sayap di punggungnya dan tertutup sisik, muncul dari mayat yang hangus itu. Apa ini? Seru Li Qian terkejut saat melihat makhluk aneh yang tiba-tiba muncul dari mayat Mary Galloway. Ratu Serangga Gudara. Nenek Gu langsung mengenali makhluk aneh itu. Ia menghela napas lega dan melanjutkan, demi kau, Li Qian, sekte setan darah benar-benar habis-habisan kali ini. Mereka benar-benar mengirimkan Ratu Serangga Gudara. Ah! Ibu Gudara muncul dari tubuh Mary Galloway lalu mengeluarkan raungan marah. Ia memiliki cakar yang tajam pada kedua kakinya, dan dengan cengkeraman tiba-tiba di tanah, ia melompat keluar dari lubang hangus.
Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ibu serangga gudara telah melompat di depan Li Qian, kurang dari 1 meter dari tempatnya berdiri. Dari jarak sedekat itu, Li Qian bahkan bisa mencium bau busuk yang keluar dari ibu gudara. Melihat bahwa ibu serangga gudara menyerangnya secara langsung, jelas bersiap untuk melepaskan pengepungan Wei dengan menyerang Zhao, Li Qian tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir di wajahnya. Bab 509. Ternyata, tebakan Li Qian benar. Tepat ketika cakar Ratu Gudara hendak menyerang tubuhnya, sosok ungu itu bergerak ke samping lagi dan menghalangi jalan. Suara berderak. Petir ungu yang mengerikan menyambar lagi, begitu terangnya hingga Li Qian hampir tidak bisa membuka matanya. Setelah kilat menyambar, tubuh Ratu Gudara terpental mundur dan jatuh ke tanah, sisa-sisa tubuhnya yang hangus bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kupikir dengan mengepung benteng musuh dan menyerang bala bantuan mereka, kita bisa mendapatkan ikan besar, tapi aku tak pernah menyangka kau akan menjadi ikan sebesar itu. Nenekku terkekeh dan berjalan selangkah demi selangkah. Ratu Serangga Gudara tingkat suci, cek, kultus setan darah benar-benar hebat. Senyum nenekku sangat jelas. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, maksudnya cukup jelas. Dia sangat puas berhasil menangkap ikan sebesar itu. Klik, klik. Suara kain robek terdengar lagi, dan dalam sekejap mata, induk cacing darah yang hangus itu melepaskan lapisan kulit lainnya. Ratu Gudara yang baru lahir, merangkak keluar dari tubuhnya yang hangus lagi, tampak tanpa cedera. Namun, Li Qian bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih lemah. Selain itu, dia juga dipenuhi rasa lega pada saat itu. Mary Galloway adalah Ratu Gudara tingkat Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa organisasi sekte tersebut memiliki pemahaman penuh atas kecerdasannya sendiri. Dia tahu bahwa dia memiliki binatang penjaga setingkat Roh Kudus. Jika nenekku tidak muncul selama pertempuran ini, Li Qian merasa dia kemungkinan akan berada dalam bahaya besar. Dengan Self-Destructor 0, satu yang tak bisa digunakan, Guardian 0, satu yang lumpuh, dan Blood Goo Insect Mother yang menjerat Golden Radiance Sword, 4 binatang peliharaan tingkat penguasa yang tersisa sudah cukup untuk memusnahkan Li Qian dan 3 binatang peliharaannya, bahkan tak meninggalkan jejak sedikitpun. Sambil merasa beruntung, Li Qian juga diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Kita tidak boleh berpuas diri hanya karena kita punya banyak kartu untuk dimainkan. Ia mengingat kembali hewan peliharaan berkepala 3 miliknya dan mulai berkonsentrasi mengamati situasi pertempuran di tempat kejadian. Sedangkan untuk 4 hewan peliharaan yang dipanggil oleh Ibu Gudara, ia sudah menanganinya dengan santai begitu pria berambut ungu itu muncul. Ziqian, menunda hanya akan memperburuk keadaan. Jangan buang waktu lagi, keluarkan semua kekuatanmu. Perintah nenekku sambil melihat Ibu Gudara yang baru lahir bergegas keluar tanpa perlawanan. Kakak, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mendengar instruksi nenekku, pria berambut ungu itu tak ragu lagi, dan matanya mulai berkilat-kilat. Teknik rahasia, formasi penjara guntur 9 naga. Pria berambut ungu bernama Ziqian itu berkata dengan ekspresi arogan. Seketika itu juga, 9 sambaran petir tiba-tiba menyambar dari 9 penjuru, dan dalam sekejap mata, sambaran petir tersebut berubah menjadi 9 naga petir yang menyerbu ke bawah. 9 naga guntur yang mengerikan hampir sepenuhnya menghalangi semua rute pelarian Ratu Gudara. Tanpa tempat untuk mundur, ia terpaksa menghadapi serangan mengerikan ini secara langsung. Pada saat ini, menyaksikan 9 naga guntur turun dengan kekuatan penghancur dunia, Li Qian akhirnya mengerti mengapa orang mengatakan ada perbedaan besar antara tingkat Sein dan tingkat legendaris. Dilihat dari apa yang baru saja terjadi, bukankah ada banyak perbedaan? Ibu serangga Gudara hampir tidak berdaya melawan Ziqian dan hanya bisa dibunuh secara brutal. Ledakan. 9 naga berkumpul dan berhamburan, tak menyisakan ruang untuk menghindar. Guntur bergemuruh dan naga-naga listrik menari-nari liar. Di tengah kepungan 9 naga, segalanya langsung hancur menjadi debu. Ibu Gudara berada di tengah-tengah pengepungan. Li Qian melihat tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka pasti sudah mati, sangat mati. Pada saat yang sama, tepat saat Ibu Serangga Gudara berubah menjadi abu oleh jurus pamungkas Ziqian, banyak murid di sekolah, arena pertarungan, ruang kelas, dan pangkalan penelitian runtuh secara misterius. Segera setelah itu, mereka mulai memegangi perut mereka dan muntah-muntah dengan hebat, memuntahkan cacing-cacing berdarah dalam sekejap. Cacing-cacing merah darah itu terlepas dari tubuhnya, menggeliat dan meronta-ronta di tanah. Sesaat kemudian, mereka lenyap, kehilangan vitalitasnya. Di tempat pertempuran, nenekku menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai area tersebut dan memperhatikan hal ini, lalu mengangguk sedikit sebagai tanda setuju. Meskipun sudah tahu hasilnya, Li Qian tetap berjalan cepat dan bertanya, "Nenekku, bagaimana? Apakah Ratu Daragu sudah mati?" Nenekku melirik ke arah tempat pertempuran, yang telah berubah menjadi kawah besar, dan menjawab, "Ya, mereka sudah mati." Melihat Li Qian memberi isyarat halus ke arah dirinya sendiri dan Li Lanying di sampingnya sembari berbicara, nenekku tetap tenang dan merenung sejenak sebelum menyadari tujuannya. Sambil mengangguk pelan dalam hatinya, nenekku menatap Li Qian dengan lebih banyak apresiasi di matanya. "Lanying, jangan khawatir, musuh sudah dilenyapkan oleh nenekku." Setelah menerima konfirmasi, Li Qian segera berjalan ke sisi Li Lanying. "Bagus." Li Lanying menepuk dadanya, tampak lega.
Sambil berbicara, ia bersiap untuk pergi bersama Li Qian untuk berterima kasih kepada Nenek Gu. Tepat pada saat itu, Nenek Gu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Li Qian dan Li Lanying, lalu cahaya putih susu keluar dari sela-sela jarinya. Titik-titik cahaya putih susu itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah menyerbu ke arahnya. Meskipun Li Qian sudah siap, ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Titik cahaya itu menyerbu mereka, lalu meledak, berubah menjadi tirai cahaya yang menyelimuti Li Qian dan Li Lanying. Di bawah tirai cahaya, Li Qian tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa, tetapi Li Lanying di sebelahnya langsung bereaksi. Tiba-tiba, terbungkus dalam layar cahaya, Li Lanying memegang kepalanya dan berteriak kesakitan. Baik Li Qian maupun Nenek Gu mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Apakah terinfeksi dalam waktu sesingkat itu? Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Li Qian saat dia memperoleh pemahaman baru tentang kekejaman dan kelicikan kultus setan darah. Ah! Li Lanying menjerit kesakitan tanpa henti, tangisannya menyayat hati. Li Qian hampir tak tega melihatnya. Jeritan kesakitan itu berlangsung sekitar 2 menit sebelum akhirnya berhenti. Segera setelah itu, di mata Li Qian dan Nenek Gu yang ketakutan, seekor cacing gu berwarna merah darah setebal ibu jari merangkak keluar dari kepala Li Lanying. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa beruntung. Jika ia tidak cukup berhati-hati dan mengingatkan Nenek Gu untuk membersihkan area itu lagi sebelum pergi, cacing-cacing gu di tubuh Li Lanying pasti sudah lolos dari jaring. Li Qian, terima kasih sudah mengingatkanku. Cacing gu ini tidak biasa. Ia pasti baru saja terpisah dari induk cacing gu darah dan memiliki potensi pertumbuhan yang sangat kuat. Nenek Gu menatap cacing gu yang menggeliat dan meronta-ronta di balik layar cahaya, perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya. Ia mengerutkan kening dan berkata, kalau diberi waktu lebih lama, bukan tidak mungkin ia akan tumbuh kembali menjadi ratu cacing gu darah. Bab 510. Baru saja terpisah dari tubuh ibu. Mendengar kata-kata Nenek Gu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengulanginya dalam hati, lalu mendesah, sungguh mustahil untuk melindungi diri dari. Berkat kehati-hatianmu, kau mengingatkanku. Nenek Gu menatap cacing daging yang tak bernyawa itu dan menambahkan, induk cacing darah ini sungguh licik. Aku hampir saja tertipu dan kabur. Ayo tambahkan lapisan asuransi lagi. Li Qian menatap cacing-cacing tak bernyawa itu dan memanggil Xiao Liu, mengeluarkan perintah melalui kontrak jiwa. Setelah menerima perintah Li Qian, Frostfire Salamander Xiao Liu tidak ragu sama sekali, segera membuka mulutnya dan menyemburkan pilar api tebal. Pilar api itu menyapu, membakar dengan dahsyat, dan dalam sekejap mata, ia mengubah bangkai cacing daging berwarna merah darah menjadi abu. Setelah membereskan kekacauan itu, Li Qian akhirnya memusatkan perhatiannya pada Li Lanying. Melihat gadis itu tergeletak di tanah dengan lubang berdarah di kepalanya, nyawanya dipertaruhkan, ia menatap Nenek Gu dengan memohon, Nenek Gu, Lanying, dia. Pada saat ini, dia sangat khawatir, takut kalau terjadi sesuatu pada Li Lanying, yang kali ini telah menderita bencana yang tidak semestinya. Nenek Gu menghampirinya, menatapnya sejenak, lalu berkata, dia baru saja terinfeksi parasit, dan cacing gu di tubuhnya segera dikeluarkan. Seharusnya tidak ada masalah. Meski begitu, tangannya tidak berhenti bergerak. Dia sudah mulai melepaskan kemampuannya, dan cahaya lembut dan berkabut bersinar ke bawah. Cahaya samar-samar, bagaikan cahaya bintang, menimpa Li Lanying, seakan-akan melapisinya dengan lapisan film. Li Qian menduga bahwa cahaya bintang yang disebarkan Nenek Gu mungkin merupakan keterampilan penyembuhan. Keterampilan penyembuhan yang dimiliki hewan peliharaan tidak dapat digunakan pada manusia, tetapi tidak ada batasan pada jenis keterampilan yang dimiliki oleh penjinak binatang manusia. Menyaksikan Nenek Gu melepaskan kemampuan penyembuhannya dengan gerakan sederhana, Li Qian tidak bisa menahan rasa iri. Sayangnya, sebelum mencapai tingkat roh suci, hampir mustahil untuk mempelajari keterampilan luar biasa, tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan. Saat kemampuan penyembuhan Nenek Gu diterapkan pada Li Lanying, luka di kepalanya tampak mulai sembuh dengan cepat. Lukanya sembuh dan berkeropeng dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, terlepas dari noda merah di rambutnya, lukanya tampak normal sepenuhnya. Li Lanying perlahan terbangun. Setelah bangun, ia menatap Li Qian dan bertanya dengan agak bingung, apa yang terjadi padaku? Ia ingat betul bahwa senior yang tiba-tiba muncul ini telah menghancurkan ibu gu darah dan menyelamatkannya serta Li Qian. Ia baru saja hendak berterima kasih ketika, entah kenapa, sakit kepala hebat tiba-tiba menyerang, lalu ia pingsan. Lanying, ini pustakawan di lantai 5 perpustakaan sekolah kita. Kamu bisa memanggilnya, Nenek Gu. Nenek Gu lah yang menyelamatkanmu tadi. Meskipun ia pernah menyebut nama Lanying sebelumnya, ia belum memperkenalkannya secara resmi, jadi Li Qian sudah menjelaskannya terlebih dahulu. Menyelamatkanku. Li Lanying mengerutkan kening, agak bingung. Dari nada bicara Li Qian, ia tahu bahwa yang disebut menyelamatkan jelas bukan soal melenyapkan ibu gu darah tadi. Mendengar hal ini, Li Qian tanpa ragu-ragu dan menghabiskan beberapa menit menjelaskan keseluruhan cerita, begini. Setelah Li Qian menjelaskan, Nenek Gu tidak membuang waktu lagi dan mulai pergi. Masalah ini sudah selesai, jadi saya tidak akan berlama-lama lagi. Kali ini, karena insiden ibu gu darah, banyak organisasi sekte mulai bergerak dan bermunculan. Kami telah menangkap beberapa aktivitas mereka, dan pembersihan besar-besaran akan segera dilakukan. Mendengar ini, Li Qian tidak berusaha menghentikannya.
Ia berkata dengan tulus, Nenek Gu, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Nanti, jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu untuk bertanya. Selama masih dalam kemampuanku, aku tidak akan menolak. Aku juga, sahut Li Lanying. Meskipun kemampuannya tidak banyak membantu, sikapnya sangat jelas. Sebelum pergi, Nenek Gu berpikir sejenak lalu berkata, mungkin tidak banyak yang bisa kau lakukan untuk membantuku, tapi jika kau benar-benar bisa mengembangkan lebih banyak burung gagak emas berkaki 3, itu akan sangat berarti bagi sekolah. Tanpa jeda, ia melanjutkan, situasi saat ini sedang bergejolak. Bukan hanya makhluk-makhluk luar biasa di alam dimensi yang memberontak, tetapi seperti yang telah kalian lihat hari ini, banyak organisasi sekte juga sedang menimbulkan masalah. Kita sangat perlu memperkuat kemampuan tempur kita, terutama kemampuan tempur tingkat tinggi kita. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Li Qian mengangguk dengan tatapan tegas setelah mendengar ini. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak membicarakannya, Li Qian akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Li Qian yakin bahwa dirinya belum mencapai titik untuk membantu orang lain, tetapi dia tidak akan menolak untuk melakukan apapun sesuai kemampuannya. Bagus. Nenek Gu menghela napas lega dan mengangguk setelah mendengar pernyataan Li Qian. Sebelum dia sempat selesai berbicara, dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Setelah Nenek Gu pergi, Li Lanying segera bertanya, masih terguncang, Li Qian, barusan, kapan tepatnya itu? Mengingat apa yang baru saja terjadi, Li Qian menebak dan berkata, pasti saat makan malam kau ditipu. Saat itu, kalian berdua duduk berhadapan denganku, hampir bersebelahan. Tak terelakkan lagi kalian pasti terinfeksi cacingku. Sungguh mustahil untuk berjaga-jaga, kenang Li Lanying sejenak, lalu mendesah tak berdaya, merasakan amarah sekaligus kesedihan. Merenungkan peristiwa baru-baru ini, Li Qian berkata dengan penuh emosi, Lan Ying, aku merasakan dunia ini sedang menuju kekacauan, dan ketertiban mulai terancam. Baik itu melindungi diri sendiri atau melindungi keluarga, tanpa kekuatan, semua rencana hanyalah omong kosong. Ya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Li Lanying mengerti maksud Li Qian yang tak terucapkan. Kejadian ini telah menjadi peringatan baginya. Ia berkata dengan tegas, meskipun aku jelas tidak bisa mengimbangimu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Sementara itu, di jalan setapak tidak jauh dari hutan Pola Naga, sesosok tua berdiri dengan tenang. Banyak orang tergeletak di sekitar sosok itu. Beberapa dari mereka sudah kehabisan napas dan menjadi mayat, sementara yang lain telah jatuh koma. Pak Ho, bagaimana keadaannya? Sosok Nenek Gu tiba-tiba muncul dan berdiri di sampingnya. Suara lelaki tua itu tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak gembira maupun sedih, dan berkata dengan nada datar, memang ada beberapa tikus yang menunjukkan wajahnya, tetapi tidak ada yang sangat besar, sungguh disayangkan. Sudah cukup kita menangkap mereka. Ayo pelan-pelan saja. Nenek Gu melirik orang-orang yang tergeletak di tanah dan mengangguk kecil. Bersambung.